Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 1 Tegal Ares, Manado. Selamat siang, salam jumpa pendengar dimanapun Anda berada, lebih khusus lagi pendengar program 4 RRI Manado, pendengar Pro 1, pendengar Pro 4 RRI Gorontalo, pendengar Pro 1 RRI Tahuna, dan Pro 1 Talaut. Dimanapun Anda berada, selamat siang dan kembali salam jumpa di acara Magota Bacirita. Hari ini edisi Kamis 17 April 2025, dan seperti biasa di setiap hari Kamis kita jumpa di acara Magota Bacirita. Acara ini bisa Anda ikuti lewat RRI Pro 4 Manado, RRI Pro 4 Gorontalo, Pro 1 Tahuna, dan Pro 1 Talaut. Ya, dan sebagaimana yang sudah kami bagikan sebelumnya, bahwa hari ini kami akan mengangkat topik terkait relevansi Kartini dulu dan kini. Ini kita ketahui bersama karena dalam waktu dekat ini, kurang lebih 5 hari ke depan, bangsa Indonesia akan kembali memperingati hari yang namanya Hari Kartini. Banyak bercerita tentang emansipasi wanita yang tentunya di zaman Kartini dulu, kemudian dibandingkan dengan zaman sekarang ini tentunya sangat jauh berbeda. Progresnya itu begitu jelas berbeda, signifikan. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang sudah bersedia untuk hadir, tapi berhubung kedua narasumber kami adalah mahasiswa dan sekarang ini juga adalah musim ujian tengah semester, jadi memang tidak bisa ditinggalkan sekalipun sudah dirancang sedemikian ya. Untuk itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin pendengar rasakan ya, tapi tetap kami hadirkan acara ini untuk Anda sambil kami menantikan dua narasumber yang menurut informasi tidak lama lagi tiba di studio RRI Manado. Baik, bersama saya Joyce, saya ingin menyapa dulu untuk teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat siang yang sudah bergabung dengan kami siang hari ini. Ada siapa saja yang sudah bergabung siang hari ini? Selamat siang RRI Gorontalo, Bung Imran. Ada. Namanya negosiasi, ternyata bisa untuk hadir, tapi ya kenyataannya seperti sekarang masih OTW. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kita sapa teman-teman yang ada di Tahuna dan Talaut, apakah sudah bergabung siang hari ini? Ada Momo Lian. Ya, selamat siang Kak Joyce. Apa kabar Momo Lian? Kak Joyce? Iya. Bisa dengar suara saya Momo Lian? Boleh. Bagus sekali. Iya, apa kabar siang hari ini? Kabar baik, kabar sehat. Dorong bilang sehat marma sekolah. Iya, Babato. iya, oh babato, bako kehe. Atau apa artinya? Bagaimana? Artinya apa itu? Unta ular. Sehat agak. Kalau mas sekolah itu babato. Bako kehe sekarang. Iya. Oke, betul. Oke. Dan teman-teman yang ada di Talaut, apakah sudah bergabung di siang hari ini? Ini adalah edisi pertama usai kita jeda ya, libur Idul Fitri, kemudian ada juga cuti bersama.
Ada beberapa minggu lamanya kita jeda dari acara ini, dan ini kali pertama kita kembali berjumpa. Selamat siang, Talaut. Kelihatan dari sini ada Angel di sana. Apa kabar, Angel? Kabarnya puji Tuhan baik. Baik, sehat ya? Iya, sehat. Oke, teman-teman TMB, apakah bisa kita berempat di satu layar? Kayaknya ini Kartini cuma kita yang Kartono. Tapi ini ada Kartini Lian, Kartini Angel, Kartini Joyce. Cuma kita yang Kartono ini. Eh, Bicara Kartini kan itu emansipasi wanita, bukan berarti pria tidak bisa bergabung. Oke. Kalau di RRI Gorontalo sendiri, apakah pernah kalau di Hari Kartini begitu di RRI Gorontalo, kemudian semua wanitanya memakai kebaya seperti itu, Bung Imran? Oh, kalau itu kita pernah beberapa kali. Pernah pakai kebaya? Pernah beberapa kali dress code untuk Hari Kartini ada yang kebaya. Saya juga pernah pakai kebaya, tidak dipublish. Tidak dipublish itu dia. Itu bagus di acara figura, jangan dipublish. Kalau di RRI Tahuna dan Talaut, apakah biasa juga menggunakan kebaya di Hari Kartini? Pastinya menggunakan kebaya. Baru DP konde dang Angel pakai. Kalau perempuan ya tentunya pakai konde. Awas orang mau tunggu mulia itu Talaut mau pakai kebaya dan konde tanggal 21 April. Mau tunggu lepas mau lian. Oke, kalau RRI Manado pernah sempat 1 atau 2 kali ya. Ini Hari Kartini yang 5 hari mendatang ini kita tinggal tunggu petunjuk ya. Apakah akan menggunakan kebaya atau seperti apa? Tapi yang pasti berbicara tentang Hari Kartini, kita semua tahu bahwa berkat perjuangan RA Kartini, kesetaraan lah ya, itu bisa kita rasakan, utamanya bagi kami wanita-wanita yang akhirnya bisa sekolah, bisa mencari pekerjaan, jadi tidak melulu di rumah saja begitu ya. Oke, ini kami dapat informasi, narasumbernya sudah tiba. Oke, teman-teman, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kami tidak pernah kemana-mana. Iya. Mengingatkan saja jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Oke. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Selamat datang di era digital baru.
RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih tetap menyatu bersama kami, masih di acara Magota Bacirita. Bersama kami RRI Manado dan kembali menyapa Anda yang ada di RRI Gorontalo, RRI Talaut dan RRI Tahuna ya. Oke, narasumber sudah bersama dengan kita siang hari ini dan kita akan berbicara tentang relevansi Kartini dulu dan kini. Dua Kartini sudah hadir di dekat saya siang hari ini, mungkin akan lebih ya biar lebih menyemangati Anda, kita akan mendengarkan mereka akan memperkenalkan diri satu demi satu. Kita mulai ke narasumber yang pertama, Sylvia Tesalonika Kampur. Iya Kak. Iya silakan. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kampur, saya mahasiswa aktif semester 6 dari Institut Agama Kristen Negeri Manado, dan puji Tuhan di waktu yang lalu saya mengikuti UKM Nyong Noni IAKN Manado dan mendapatkan gelar Intelijensia Noni IAKN Manado 2024. Terima kasih. Kemudian yang kedua, Ika silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tamariska Tani dan saya juga mahasiswa aktif semester 6 Institut Agama Kristen Negeri Manado, program studi pendidikan agama Kristen. Dan dalam pemilihan Nyong Noni IAKN Manado, saya terpilih sebagai wakil 2 Noni IAKN. Terima kasih. Baik, jadi nama mereka panjang-panjang ya. Saya persingkat saja. Yang narasumber pertama panggilannya Sil, yang kedua panggilannya Ika, begitu. Teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna dan Talaut, relevansi Kartini dulu dan kini. Kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Keduanya mohon maaf, umur berapa sekarang? Saya 20 tahun. Ika? 21. 21. Kalau Kartini kan perjuangannya itu berakhir di umur 25 ya. Itu pun berakhir karena beliau melahirkan dan kemudian ya namanya kodrat wanita lah ya. Mungkin ada sesuatu dan lain hal yang terjadi sehingga perjuangannya harus terhenti di usia 25 tahun di saat Kartini begitu sedang dalam puncak perjuangannya untuk memperjuangkan hak-hak kita wanita sampai boleh jadi seperti sekarang ini. Nah, kalau dari Sil sendiri, utamanya Sil kan terpilih menjadi putri intelijensia. Dalam hal ini untuk kemampuan ya secara intelijensi tidak diragukan lagi. Nah, apa yang pertama kali Sil pikirkan kalau ada pertanyaan tentang RA Kartini? Yang pertama kali Sil pikirkan ketika ada pertanyaan tentang RA Kartini yaitu mungkin pertanyaan tentang bagaimana Sil itu memberikan contoh sebagai Kartini milenial atau Kartini pada masa kini agar supaya bisa membawa perubahan bagi teman-teman sebaya Sil atau teman-teman yang ada di kampus atau di masyarakat.
Kalau misalkan tidak ada perjuangan Kartini dulu, itu berarti kan putri intelijensia itu tidak bisa diraih begitu, Sil Iya, ya? iya, Kalau Ika sendiri, pemikiran seperti apa yang terbersit, yang terlintas ketika mengenang kembali perjuangan Kartini ini yang memperjuangkan hak-hak seorang wanita? Ya, terima kasih. Berbicara Kartini, pastinya bagi saya pribadi itu ada perempuan yang hebat ya. Karena melalui beliau, kita semua perempuan yang ada di Indonesia ini bisa menikmati akses pendidikan. Dan kembali lagi ke masa lalu bahwa perempuan itu sangat susah dalam mengakses segala pendidikan. Berkat dari RA Kartini, kita semua bisa merasakannya sampai sekarang. Baik, Sil, seberapa penting menurut Sil pendidikan itu bagi perempuan? Menurut Sil, pendidikan itu sangat-sangat penting karena kita sebagai wanita atau sebagai perempuan dapat menonjolkan diri kita itu melalui pendidikan. Karena mengapa Sil mengatakan hal yang demikian? Karena menurut Sil, dalam pendidikan kita bisa mendapat misalnya pendidikan karakter ataupun ilmu pengetahuan. Nah, itu dapat membuktikan bahwa kita sebagai perempuan pada masa kini dapat memperjuangkan hak. Atau misalnya kalau dulu kan Kak, perempuan masa yang berada dengan Kartini mungkin sulit. Mengapa? Karena pada waktu itu perempuan mungkin belum menempuh pendidikan. Dan karena itu mereka susah untuk memperjuangkan hak-hak mereka, misalnya untuk bekerja dan lain sebagainya. Begitu Kak. Baik, kalau Ika sendiri tujuannya untuk kuliah itu, padahal dalam hal ini Ika kan seorang perempuan, apakah memang sepenting itu kuliah? Ya, bagi Ika sendiri ya, menempuh pendidikan itu sangat-sangat penting. Karena jika kembali lagi seperti yang dikatakan tadi bahwa perempuan zaman dulu sangat susah untuk mengakses pendidikan, bagi perempuan milenial saat ini untuk mengakses pendidikan itu sudah sangat-sangat mudah dalam memanfaatkan teknologi, segala informasi sudah dapat kita terima. Dan bagi Ika, pendidikan itu sangat penting. Oke, ini pertanyaan untuk Anda berdua sebelum kita ke teman-teman di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Ke Ika dulu ya. Jadi kalau misalkan ada pendapat yang mengatakan, kamu kan perempuan, mau sekolah setinggi apapun, S2, S3 selesai, tapi tetap saja kembali ke dapur karena Anda itu perempuan. Pendapatnya seperti apa, Ika? Ya, seharusnya stigma seperti itu bagi saya pribadi itu tidak terlalu karena perempuan itu bukannya seperti yang dikatakan tadi bahwa kenapa harus kuliah tinggi, sekolah tinggi-tinggi, karena ujung-ujungnya masuk rumah, mengurus rumah tangga, suami, anak. Tapi kembali lagi apa yang diperjuangkan oleh Kartini, perempuan itu berhak mendapatkan pendidikan, berhak dalam mengambil keputusan. Jadi kembali lagi bagi saya itu suatu hal yang sangat tidak dikatakan jika perempuan itu tidak harus bisa berkarir, tidak harus sekolah. Mungkin seperti itu. Kalau Sil? Kalau menurut Sil, stigma yang seperti itu, yang seperti Kak katakan tadi, Sil menolak stigma itu. Karena menurut Sil, dengan kita sebagai perempuan itu menempuh pendidikan, maka ketika kita sudah berada di jenjang karir, itu kita dapat membuktikan bahwa wah, ini loh seorang wanita yang diperjuangkan haknya oleh RA Kartini pada masa sekarang ini sudah bisa setara dengan pria atau setara dengan laki-laki. Dan ketika masuk lagi di jenjang yang berikutnya atau jenjang pernikahan, dengan kita sekolah S1, strata 1 atau S2, kita dapat membuktikan lagi bahwa dari perempuan yang cerdas akan lahir generasi penerus bangsa yang cerdas juga, Kak. Begitu. Baik. Ini masalahnya tidak ada yang bertanya kepada saya. Kalau saya dapat pertanyaan seperti itu, apa jawaban saya? Tapi jawaban Anda berdua cukup bisa mewakili sebetulnya ya. Yang pasti kalau seorang perempuan itu ada mengenyam pendidikan, maka tentunya anak-anak yang dia didik di rumah bukan hanya sekedar seperti maaf kata ya, seperti
monyet di hutan juga dia melahirkan anak-anak, tapi sekedar seperti itu dia bertumbuh sendiri, berkembang sendiri, dan akhirnya mencari jalan masing-masing. Beda kalau seorang ibu adalah orang yang berpendidikan, maka pendidikan terbaik yang akan dia berikan kepada anak-anaknya. Misalnya ketika akan berangkat ke sekolah, ibu yang terdidik akan sangat mengerti apa artinya sarapan, begitu. Kemudian ibu yang terdidik akan sangat mengerti jajan sembarangan itu tidak baik. Kemudian ibu yang berpendidikan juga akan mengerti bahwa penggunaan gadget yang berlebihan itu tidak baik, seperti itu ya. Jadi memang pendidikan itu penting, sekalipun bagi perempuan. Jangan tanyakan mengapa mereka kuliah tinggi-tinggi, karena seperti itulah mereka akan bisa mendidik anak-anak di rumah menjadi generasi yang tangguh, begitu. Oke, kita menyapa teman-teman yang ada di Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Halo. 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 Halo juga. Hai Kak. Halo, Adesil, baku dapa ulang. Hai. Baku dapat di mana memangnya? Belum tahu dia. Kasih tahu Sil, kasih tahu. Di hari-hari sebelumnya Sil juga sempat mengisi waktu bersama dengan RRI Gorontalo dalam membicarakan tentang Kartini juga ya, Kartini milenial ya. Bersama Kartono di sana. Oke, silakan. Kita langsung Jo, karena ini Waktu. kita pernah baku dapu juga dengan ini Adesil dan ini satu juga. Kita ketahui ini Kartini ini yang paling dia tanamkan itu adalah pendidikan. Yang kita mau tanya penghuni 2, kenapa pendidikan sekarang itu ada DP zonasi, ada DP seleksi, sementara kan wajib sekolah, apa DP istilah, pokoknya wajib sekolah. Mar serta mau masuk ada DP seleksi-seleksi, ada DP zonasi lagi. Nah, itu relevansinya dengan Kartini ini pasti pas. Silakan siapa penghuni 2 yang mau jawab atau dua-dua juga jawab. Oke, dari Sil dulu. Mungkin Sil menanggapi hal yang seperti Kak katakan tadi, itu kalau melihat dari sisi zonasi ya, sekolah di Indonesia ini menurut Sil itu banyak ya. Dan kalau juga misalnya hanya terfokus dalam satu sekolah tersebut, pasti akan ada rasa tidak nyaman begitu. Kenapa Sil katakan tidak nyaman? Karena sudah over atau melebihi kapasitas. Nah, itu yang bisa diterapkan oleh pemerintah bahwa harus ditetapkan mungkin zonasi ya. Dan yang kedua itu mengapa harus ada tes-tes ya. Sil juga masuk di IAKN itu tetap harus tes. Nah, mungkin karena dari adanya tes itu, sebagai orang tua atau sebagai saudara yang mungkin ada teman atau ada saudara atau adik atau kakak yang ingin masuk di sekolah atau suatu perguruan, mungkin dari orang tua tersebut yang menanamkan nilai. Karena kenapa Sil katakan tadi, pendidikan itu sangat penting bagi seorang perempuan. Misalnya Sil sudah berkeluarga di suatu hari nanti, pasti Sil akan mengajarkan hal-hal yang Sil ketahui karena Sil adalah seorang yang berpendidikan. Nah, maka dari itu yang ingin Sil tetapkan atau yang ingin Sil bicarakan di sini bahwa pendidikan itu sangat-sangat penting untuk bukan hanya untuk generasinya Sil, tetapi juga untuk generasi yang akan datang, Kak, begitu. Sil, kita potong yang kita ke anak SD, SMP, SMA, kita ketahui wajib belajar 9 tahun. Yang kita fokus ini ke kenapa mau masuk SD, mau masuk SMP ini, mau masuk SMA ini harus mau seleksi. Sedangkan itu memang wajib belajar, serta dia suka masuk di sekolah ini, tapi seleksi jatuh. Akhirnya cuma sekolah sampai SD, ada yang sekolah cuma sampai SMP, karena diseleksi.
Ya, di sini Kak, Sil menempuh pendidikan agama Kristen ya, yang nantinya kalau Sil lulus akan bergelar SPD. Nah, di sini Sil diajarkan bahwa pendidikan yang utama, yang pertama itu diajarkan oleh orang tua. Kita mendapatkan pendidikan yang pertama oleh keluarga. Nah, maka dari itu mungkin kalau dari pihak pendidikan, pihak sekolah itu, yang pertama mereka menitik beratkan pendidikan itu kepada orang tua. Bagaimana orang tua dapat mendidik anaknya agar supaya bisa masuk di dalam suatu jenjang pendidikan SD, SMP ataupun SMA, begitu Kak. Ya nggak perlu ada seleksi ya. Pokoknya kalau kuota 300 di sekolah itu ya 300. Jadi nggak perlu seleksi atau bagaimana? Setuju? Kalau Sil sih 50-50 ya, karena pendidikan juga dari orang tua itu sangat penting, tapi juga sekolah harus mempertimbangkan ya bagaimana anak-anak bisa mendapatkan pendidikan tersebut. Iya, bagaimanapun juga yang mengambil keputusan itu dinas yang bersangkutan, pemerintah dalam hal ini ya. Kita hanya bisa memberikan masukan, apakah kita setuju adanya seleksi-seleksi atau kita setuju yang dia mau masuk dari mana saja terserah, yang penting dia bisa menempuh pendidikan. Seperti itu mungkin Bang Imran ya. Oke. Kalau Ika? Ya, sama seperti Sil. Untuk zonasi mungkin karena ya seperti dikatakan tadi bahwa kalau ada sekolah di daerah kita dan kita coba mendaftar di luar, mungkin akan ada apa ya? Mungkin orang akan kembalikan, kan ada sekolah di tempat kita gitu, kenapa harus keluar. Dan untuk seleksi mungkin itu apa ya, tergantung lagi dari sekolahnya juga ya. Tugas Pak Uni 2 tuh dia. Oke. Terima kasih Jo. Baik, terima kasih Kak Imran. Kita ke Tahuna, ada Momok Lian di sana. Halo Momok Lian. Selamat siang Kak Joyce. Iya, selamat siang. Selamat siang juga kedua narasumber kita ini, adik-adik mahasiswa. Selamat siang Kak. Iya, semua Kartono Imran yang semangat sekali di hari ini. Soalnya dia cantik sendiri. Cantik sendiri. Kalau Pak tanggal 21 April semua kasih selamat hari ulang tahun. Hari ini kok masih 17 April jadi belum Kartono. Belum mujur DP acara tanggal begini ya. Oke, aduh sudah 4 tahun no Kak Jo kalau DP ulang tahun 21 April. Oh, begitu. Baiklah. Oke. Kita langsung Jo ke kedua mahasiswi kita karena memang waktu juga sampai mau habis ini mahkota baca kita. Satu saja pertanyaan, apakah mau dijawab oleh salah satu silakan. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda menjaga semangat Kartini tetap hidup di tengah era digital pada saat ini? Itu saja pertanyaannya Kak Joy. Lewat juga yang akan mengajukan pertanyaan. Ika ya. Ya, digital ya. Bagaimana peran kita sebagai anak muda? Tentunya dengan memanfaatkan teknologi dalam media sosial. Pastinya anak-anak muda sudah tidak bisa dikatakan gaptek lagi ya dalam teknologi. Pastinya literasi digital sudah sangat bagus. Dan untuk bisa menumbuhkan motivasi bagi anak-anak muda di sana, kalau dari pribadi saya sendiri, saya akan menggunakan teknologi sebagai tempat untuk bisa beredukasi, seperti itu. Apakah kira-kira teknologi digital ini cukup mengganggu semangat Kartini begitu, menurut Anda berdua? Atau justru membantu atau seperti apa? Pandangan Anda terkait dengan semangat Kartini di era digital sekarang ini? Kalau menurut Sil, mungkin kembali ke diri sendiri bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sendiri ya Kak. Karena kalau kita memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan benar, pasti akan membawa dampak positif bagi masyarakat atau bagi teman-teman sebaya. Karena bisa dilihat dari
masa sekarang ini bukan sedikit lagi orang-orang yang salah menggunakan teknologi, mungkin sudah mengucapkan ujaran kebencian di media sosial, tetapi juga ada masyarakat lain yang masih menerapkan atau masih memposting ya begitu, memposting hal-hal yang baik begitu Kak. Jadi kembali lagi ke diri sendiri, bagaimana kita mampu memanfaatkan teknologi agar supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain atau juga membawa dampak positif bagi orang lain begitu. Jadi kembali lagi ke pendidikan ya. Seorang yang berpendidikan baik akan menggunakan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal yang baik. Iya, begitu hal-hal yang ya. positif ya. Oke, Momo Lian. Halo Momo Lian. Apakah sudah terwakilkan jawabannya? Sudah. Oke, terima kasih Momo Lian. Kalau ada waktu kita akan kembali lagi, tapi harus segera kita beralih ke Talaut sekarang. Ada Angel di sana. Halo Kak Joy. Halo Angel, Nona Angel. Halo kedua narasumber, apa kabar? Halo Kak, puji Tuhan. Angel susah dia kertas banyak ini, awas itu. Oke, baik ya, pertanyaannya singkat ya, seputaran berbicara tentang relevansi Kartini dulu dan kini. Pertanyaan Angel, mungkin dari kedua mahasiswa, apa pelajaran penting yang didapatkan untuk perbandingan Kartini dulu dan saat ini perbandingannya seperti apa? Apalagi seorang kedua adik ini mahasiswa. Terima kasih Kak Joy. Makasih Angel. Kita mulai dari siapa dulu? Bisa dari Sil. Dari Sil. Terima kasih Kak, pertanyaan yang sungguh luar biasa ya. Di sini kalau menurut Sil, perbandingannya itu sudah mungkin dari persamaan dulu ya, ini sudah tidak sama dengan yang dulu lagi. Kalau yang dulu lagi, RA Kartini itu mendorong motivasi dari setiap perempuan atau setiap wanita yang ada pada masa itu untuk berani mengambil resiko untuk menempuh pendidikan. Tetapi kalau yang sekarang kebanyakan yang saya lihat itu ada banyak sekali peluang dari teman-teman sebaya ataupun adik-adik untuk menempuh pendidikan, tetapi mungkin banyak yang hilang arah, bisa dikatakan ya, tidak lagi mementingkan pendidikan itu sendiri, melainkan masih seperti yang Kak sampaikan tadi bahwa masih banyak yang lebih memilih untuk bekerja, tidak menempuh pendidikan dengan putus sekolah SMP, SD ataupun SMA itu bisa menghasilkan. Tetapi di sini yang ingin saya tekankan bahwa marilah teman-teman, para wanita-wanita muda, marilah kita mendorong niat dalam hati kita sendiri untuk mari kita menempuh pendidikan, karena pendidikan sekarang itu bisa dikatakan murah. Ada kemudahan dari pemerintah untuk orang-orang yang kurang mampu agar bisa semua anak yang ada di Indonesia ini mendapatkan pendidikan. Jadi untuk perbandingannya Sil nggak bisa dapat tentukan berapa persen, tetapi seperti yang Sil jelaskan tadi bahwa mungkin sudah ada pengurangan minat dari sebelumnya. Terima kasih Kak. Oke, kalau Ika? Ya, berbicara perbandingan pasti dan sekarang kita perempuan-perempuan sudah bisa menikmatinya dengan sangat mudah ya, dikatakan tadi. Bahkan didorong ya. Iya. Dan juga sangat disesali jika saya mendapati ada seorang anak muda yang mampu untuk menempuh pendidikan tapi dia sendiri tidak memanfaatkannya. Mungkin dia kurang termotivasi ya dengan filosofi yang dikatakan oleh Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Dan sayang sekali karena waktu juala yang membatasi kebersamaan kita. Terima kasih Angel. Terima kasih. Semoga cukup bisa menjawab apa yang menjadi penyampaian dua narasumber ya. Dan mungkin yang akan menjadi closing statement untuk dialog di siang hari ini. Untuk Sil dan Ika, singkat saja untuk menutup dialog kali ini.
Kalau kan perbedaan itu jelas-jelas ya. Dulu untuk mengenyam pendidikan itu sangat sulit, sangat-sangat dibatasi. Tapi kalau sekarang ini peluang begitu terbuka, kemudian begitu mudah untuk dicapai. Nah, kalau relevansinya yang menjadi topik kita kali ini, saya ingin bertanya tentang kuota begitu. Misalkan kita sebut saja di DPR. Misalnya, ini salah satu contoh. Untuk memenuhi kuota 30% dari 100% itu masih sulit. Itu berarti kan artinya 30% perempuan, sisanya 70% laki-laki. Nah, untuk memenuhi 30% ini saja masih sulit ya. Ini harus diakui. Seperti apa Anda berdua ingin memberikan pemikiran Anda agar jangankan 30%, 50-50 saja kita pasti bisa karena terbukti Anda berdua ini bisa loh ya. Sambil kuliah, sambil juga bisa hadir di acara-acara seperti ini. Sebetulnya 30% itu bukan hal yang sulit. Seperti apa Anda bisa memaparkan pemikiran Anda berdua sekaligus akan menutup dialog di siang hari ini. Silakan dari Ika dulu. Oh, dari Sil dulu, silakan. Kalau menurut Sil, yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita sebagai perempuan, jangan pernah takut. Mungkin banyak orang-orang di luar sana berpikiran bahwa wah, dia laki-laki, dia lebih kuat dari saya, dia lebih pintar dari saya, dia lebih dapat melakukan segala sesuatu. Tetapi apa daya saya seorang perempuan yang pasti ujung-ujungnya itu hanya akan di dapur atau di dalam rumah. Mungkin ada ketakutan seperti itu ya dari perempuan-perempuan pada masa sekarang ini. Tetapi di sini saya Sylvia Kampur ingin mengingatkan kepada teman-teman ataupun semua perempuan yang pada saat ini sedang menempuh pendidikan atau sedang berjuang dalam suatu pekerjaan, jangan takut mengambil resiko itu. Jangan takut mengambil resiko. Anda harus percaya diri bahwa diri Anda itu mampu, apalagi Anda seorang yang berpendidikan. Nah, maka dari itu kembali lagi diharapkan semua wanita-wanita yang ada di luar sana, mari kita memanfaatkan pendidikan yang telah diberikan oleh pemerintah agar supaya kedepannya mungkin para wanita yang bisa menjadi 70% di DPR, ya kan? Itu bukan tidak mungkin loh teman-teman. Itu bukan hal yang mustahil. Selagi kita percaya diri dengan kemampuan yang kita miliki, pasti bisa. Itu Kak. Baik, Ika. Mungkin semua sudah terwakili oleh Sil ya, sedikit menambahkan juga. Untuk perempuan-perempuan milenial Kartini di luar sana, kuncinya itu ada pada diri kita sendiri ya, di mana kita mampu dan kita berani untuk maju dan melangkah. Jangan sampai kita berpikir, wah kita ini hanya perempuan yang notabene-nya nggak bisa apa-apa gitu. Dan ya kembali lagi semuanya kunci itu ada dalam diri kita sendiri, karena apalagi anak-anak muda sekarang ya, kita sebagai agen perubahan nantinya. Baik, di bagian akhir mungkin saya bisa menambahkan, jadi kita sebagai wanita, kodrat kita itu cuman melahirkan sama menstruasi. Selain itu kita sama dengan pria. Mau jadi presiden sudah pernah dari perempuan, mau jadi apapun itu, pilot menteri bisa, menteri juga. Profesi apa di negeri ini yang perempuan tidak bisa, begitu kan ya? Baik, dan sayang sekali karena waktu yang membatasi kita harus segera akhiri sampai di sini. Semoga yang kita perbincangkan di hari ini bisa menyemangati kita semua, utamanya perempuan-perempuan, wanita-wanita Indonesia harus tangguh, apalagi di tahun 2025 ini kita akan kembali memperingati Hari Kartini 5 hari lagi. Mudah-mudahan bisa memaknai dengan baik bahwa ini bukan seremonial belaka kita lakukan setiap tahun tanggal 21 April, tapi terus menyemangati kita bahwa kita perempuan itu bisa. Baik, terima kasih untuk Sylvia. Kita mau tunggu ngonip hadiah ya Pak kita. Sylvia Kampur dan juga Tamariska Tani ya, sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan UTS ya. Terima kasih sudah hadir bersama RRI Manado. Terima kasih teman-teman di Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Apakah bisa disatu layarkan kita berempat? Biar kita bisa saling teman-teman. Oke, dan
Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita bisa untuk jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Joy Suwantania. Selamat siang. Salam budaya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.